Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pada kegiatan hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengenai cara menyusun dan menulis kembali isi teks cerita dan mengenal wujud, sifat, dan bentuk benda yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah ayah dan ibumu membacakan cerita? Tentu pernah ya. Di dalam mendengarkan cerita, kamu harus menyimak dengan baik cerita yang dibacakan oleh ayah ibumu. Hal itu bertujuan agar kamu dapat memahami isi teks tersebut. Nah, setelah kamu menyimak cerita itu, kamu dapat mencatat isi cerita dan menjawab pertanyaan yang sesuai dengan isi teks. Caranya dengan membaca baik-baik teks tersebut dan mencoba memahami isinya. Di dalam menyebutkan kembali isi teks cerita pendek, ada beberapa langkah. Yang pertama, simaklah baik-baik saat ayah ibumu membacakan sebuah teks. Kemudian, pahami isinya. Nah, dengan begitu kalian tentu bisa menyebutkan kembali isi teks tersebut. Nah, untuk mempermudahnya, jangan lupa untuk menemukan kosakatanya. Nah, dalam menemukan kosakata itu caranya dengan membaca baik-baik teks tersebut. Kita juga perlu mengingat setiap kata yang digunakan dalam teks tersebut. Jadi kosakata itu bisa kita jadikan kunci untuk mempermudah kita menyebutkan kembali isi teks. Kosakata sendiri merupakan kumpulan dari beberapa kata yang ada di dalam sebuah bahasa dan biasanya digunakan untuk menyusun sebuah kalimat. Sedangkan untuk menulis kembali isi teks itu, langkah-langkahnya yang pertama, memahami isinya, kemudian mencatat apa yang sudah dipahami. Nah, di dalam menulis kembali isi teks, ingat baik-baik kata kunci yang ada di dalam teks. Kata kunci ini sangat penting karena mempermudah kita untuk menulis kembali isi teks. Nah, kata kunci sendiri itu ada 3 yang harus diperhatikan. Yang pertama, tokoh yang diceritakan, peristiwa yang diceritakan, dan urutan peristiwa dalam bacaan. Nah, untuk menyusun teks sendiri itu juga bisa berdasarkan gambar. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, gambar dapat digunakan untuk menyampaikan cerita. Nah, sebaiknya cerita juga dapat disusun dari gambar. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan gambar dengan baik. Masing-masing gambar harus dipahami isinya. Kemudian, setiap bagian tersebut dirangkai menjadi satu sehingga tercipta sebuah cerita yang utuh. Kali ini, kamu akan menyusun teks cerita berdasarkan gambar. Kamu sebenarnya dapat menyusun teks cerita sesuai imajinasi atau angan-angan yang ada di pikiran kamu. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyusun teks cerita itu ada 4. Yang pertama, teks cerita yang kamu buat harus sesuai dengan gambar yang disediakan. Jadi harus sesuai dengan gambar. Kemudian teks yang kamu buat juga jangan terlalu panjang. Yang ketiga, ingat kosakata yang digunakan juga harus diperhatikan dan harus yang memilih kosakata yang mudah untuk dipahami. Terkadang kamu akan menyimak orang lain saat bercerita, misalnya cerita tentang pengalaman temanmu saat liburan. Agar kamu dapat memahami isi teks yang disampaikan, kamu harus menyimak isi teks yang disampaikan temanmu itu. Nah, selain itu, kamu juga dapat melakukan pengamatan dalam berbagai hal.
Nah, kamu dapat mengamati benda-benda di sekitarmu. Selain itu, kamu juga dapat mengamati kegiatan seseorang, bahkan permainan dan alat yang digunakan pun kamu juga dapat mengamatinya. Setiap permainan menggunakan alat-alat yang berbeda dan memiliki ciri-ciri sendiri. Maka itu ciri-ciri alat permainan dapat diketahui dengan melakukan pengamatan itu sendiri. Nah, pernahkah kamu menemukan kata-kata yang belum kamu pahami artinya? Nah, kata-kata itu dapat disebut sebagai kata-kata yang sulit. Untuk mengartikan kata-kata sulit, kamu dapat memahaminya dengan beberapa cara. Yang pertama, kamu dapat mencari artinya melalui sebuah kamus yang bernama Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian selain itu, kamu juga dapat menanyakan artinya kepada gurumu, orang tuamu, atau orang-orang yang ada di sekitarmu. Selain kegiatan menyimak, juga ada kegiatan mencatat. Apa itu mencatat? Mencatat adalah kegiatan menyalin sebuah teks dalam bentuk tulisan ataupun ucapan dari orang lain. Artinya, kita dapat mencatat teks dari tulisan di buku. Kita juga dapat mencatat apa yang diucapkan orang lain. Saat mencatat, kita hanya perlu menulis bagian yang penting saja. Dengan mencatat, kita lebih mudah untuk mengingat sebuah isi teks, dan kita juga dapat membuat atau menulis komentar dan tambahan penjelasan di dalam catatan tersebut. Tadi kita sudah mempelajari cara menulis, menyusun, bahkan menyimak sebuah cerita yang sudah kita dengarkan tadi. Nah, sekarang kali ini kita akan mempelajari tentang wujud, sifat, dan ciri-ciri dari sebuah benda. Ada banyak benda yang kita temui setiap hari. Benda-benda tersebut memiliki bentuk-bentuk dan sifat-sifat yang bermacam-macam. Ada yang benda halus, kasar, lunak, dan lain sebagainya. Bentuknya pun juga berbeda. Ada yang berbentuk tetap, ada juga yang bentuknya berubah-ubah. Wujud benda yang ada di sekitar kita itu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat itu merupakan benda yang bentuk dan ukurannya tetap. Jadi, benda yang jika dipindahkan itu bentuknya, ukurannya selalu tetap dan tidak berubah. Contohnya batu. Misalnya batu kita pindah yang dari depan rumah, kemudian kita pindah ke dalam rumah. Bentuknya maupun ukurannya akan tetap. Kemudian ada lagi benda cair. Itu adalah benda yang bentuknya berubah-ubah menyesuaikan wadahnya, tetapi ukurannya tetap. Contohnya air dalam gelas yang kita pindahkan ke dalam botol, maka bentuknya akan menjadi sebuah botol. Kemudian yang terakhir ada benda gas. Benda yang bentuk dan ukurannya selalu berubah sesuai wadahnya. Contohnya itu udara yang berada di dalam ban sebuah motor. Di sekitar kita banyak terdapat benda-benda, salah satunya merupakan benda padat. Pada umumnya benda padat memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Benda padat itu bisa memiliki tekstur yang kasar maupun tekstur yang halus dan juga memiliki warna. Contohnya bisa sendok, gelas, piring, buku, dan lain sebagainya. Selain benda padat, ada lagi yaitu benda cair yang memiliki bentuk yang berubah-ubah menyesuaikan wadahnya. Seperti air yang ditempatkan di dalam gelas, bentuknya pasti menyerupai gelas. Namun saat dipindahkan ke dalam botol, bentuknya juga akan seperti botol. Nah, walaupun dipindah-pindah seperti itu, jumlahnya tetap sama. Contohnya ada air, oli, minyak, dan ada lagi kecap dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa contoh ciri-ciri dan wujud dari sebuah benda. Benda yang pertama adalah balon. Benda balon ini berwujud sebagai benda padat.
Ciri-cirinya, bentuknya tetap walaupun dipindahkan ke dalam atau ke tempat yang lain. Dapat berubah bentuk jika diisi air dan udara. Bersifat elastis atau bisa disebut lentur. Kemudian ada lagi udara. Udara merupakan contoh dari benda gas. Ciri-cirinya memiliki bentuk yang berubah sesuai bentuk benda yang ditempati dan tidak tampak. Kemudian ada gelas, itu termasuk benda padat juga. Bentuknya tetap walaupun dipindah ke tempat lain. Kemudian tidak berubah bentuk meskipun diisi air maupun udara. Bersifat keras. Nah, ada lagi air. Air merupakan contoh dari benda cair yang berubah bentuknya menyesuaikan bentuk benda yang ditempati. Untuk air sendiri ada yang berwarna, ada juga yang tidak. Dan yang terakhir ada lilin. Lilin itu termasuk dari benda padat. Ciri-cirinya bentuknya tetap walaupun dipindahkan ke tempat lain dan dapat berubah bentuk apabila dipanaskan dan dapat menjadi benda cair. Benda-benda yang ada di sekitar kita itu juga memiliki beragam bentuknya. Bisa berbentuk persegi, lingkaran, segitiga, dan juga bisa berbentuk yang tidak beraturan. Benda-benda tersebut juga memiliki ciri-ciri, ada yang lunak, keras, tipis, dan juga ada yang tebal. Contohnya bendanya itu seperti yang ada uang logam, memiliki ciri-ciri bersifat keras, terdapat gambar dan tulisan bilangan tertentu. Bentuknya bagaimana? Ya, berbentuk lingkaran. Kemudian yang ketiga, ada penggaris segitiga, memiliki ciri-ciri bersifat keras. Biasanya memiliki lubang di tengah, ada yang tipis, ada juga yang tebal, berbentuk segitiga. Dan yang terakhir ada bunga. Bunga itu bersifat lunak, memiliki bentuk yang beragam, makanya itu berbentuk yang tidak beraturan. Ada yang tipis, ada juga yang tebal. Bentuknya tidak beraturan. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan tetap jaga kesehatan. Jika ada pertanyaan, jangan lupa untuk menghubungi Miss Kiki ya. Dan tetap semangat. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Bila ada kurang lebihnya Miss Kiki mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.